stuck. Ini baru recording cuy. Enggak mungkin. Oh kan minta oke, itu baru di accept. Kita harus pencet lagi. Apa sih yang rugi aja, Cok? Aku udah nge-yapping banyak banget, Becai. Yang yapping Kita belum ngedit, coy. Belum ngedit loh. Astagfirullah, ya Allah. Gak usah diedit, langsung aja kirim anjing. Ya lah. Beneran nih, udahlah kita kayak gini ya, ulang ya. Capek. No, bismillah ini nggak ada salah lagi, Cok. Ini udah ada record kan ini ya. Udah recording. Suaranya udah ya. Coba suara, Cok. Tes suara. Nah, Astagfirullah ya Allah. Allah hayati ini. Udah jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok A4 akan presentasikan program kami tentang sistem persediaan barang di PT Solusi Bangun Indonesia. Kami akan menjelaskan dari database-nya terlebih dahulu. Jadi database bisa dilihat bahwa memiliki beberapa data. Jadi yang pertama ada data barang masuk dan keluar, data login, data permintaan, data persediaan barang, kemudian data persediaan spare part, data supplier, dan juga data dari purchase order. Database ini dirancang untuk mengelola alur data barang, spare part, dan yang lainnya. Serta struktur yang digunakan ini merupakan relational database dengan beberapa tabel yang misalnya terhubung melalui primary key dan foreign key. Mungkin langsung saja dijelaskan dari yang pertama, yaitu ada data login, di mana berfungsi untuk menyimpan informasi akun pengguna yang akses sistem. Dari sistem kami itu ada kemudian ada maintenance manager, kemudian ada staff purchasing, ada pembinaan. Dengan atributnya itu ada nomor ID yang sebagai primary key, ada username, password, dan juga tanggal login. Lalu yang berikutnya ada data barang masuk dan keluar yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi barang, baik yang masuk maupun yang keluar. Kemudian atributnya itu ada kode transaksi yang merupakan primary key, kemudian ada nomor ID sebagai foreign key, ada nama barang, jumlah, jenis transaksi, dan juga tanggal transaksi. Kemudian ada data informasi inspeksi, di mana ID inspeksi itu merupakan primary key-nya, kemudian nomor ID sebagai foreign key, ada nama alat, hasil inspeksi, tanggal inspeksi, dan juga catatan. Kemudian ada data permintaan yang berfungsi untuk mencatat permintaan barang atau spare part dengan atribut berupa kode permintaan itu merupakan primary key, nomor ID itu foreign key, kemudian ada nama barang, jumlah permintaan, tanggal permintaan. Kemudian langsung saja lanjut ke yang berikutnya, ada data persediaan barang untuk menyimpan stok barang di gudang dengan atributnya berupa kode barang itu primary key, nomor ID merupakan foreign key, nama barang, jumlah barang, satuan, dan pemakaian maksimum. Lanjut ke data persediaan spare part, di mana berfungsi untuk menyimpan data stok spare part dengan atributnya ID spare part itu merupakan primary key, nomor ID itu foreign key, ada nama spare part, jumlah stok, dan juga ID supplier yang merupakan foreign key juga. Lalu yang berikutnya ada data supplier, di mana berfungsi untuk menyimpan informasi supplier sebagai penyedia barang atau tentang spare part dengan atributnya itu ID supplier itu sebagai primary key, kemudian ada nomor ID itu sebagai foreign key, ada nama supplier, dan juga kemudian ada tabel purchase order yang berfungsi mencatat pemesanan barang atau spare part kepada supplier dengan atributnya berupa ID sebagai primary key, ID sebagai foreign key, dengan beberapa detail barang yang dipesan. Kemudian kesimpulannya yaitu dari semua aktivitas yang di database ini merupakan
data yang bakal selalu tercatat berdasarkan siapa pengguna atau usernya dari sistem yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian dari semuanya ini memiliki primary key yang berbeda-beda. Dan langsung saja kita lanjut ke program. Oke. Dari program yang pertama, yaitu dapat terlihat bahwa ada yang pertama itu ada form login, di mana dari form login ini merupakan form awal di mana orang-orang itu bisa mengakses orang-orang tertentu ya yang bisa mengakses. Contohnya seperti dalam sistem ini itu hanya ada bisa 5 orang yang bisa mengakses. Dari gudang, staf gudang itu hanya bisa 2 orang dengan passwordnya sendiri masing-masing. Kemudian ada staff purchasing hanya untuk 1 orang dengan passwordnya sendiri juga. Kemudian ada maintenance manager dengan passwordnya sendiri juga, itu hanya 1 orang. Kemudian yang terakhir tentunya pimpinan itu hanya sendiri dengan passwordnya sendiri. Kemudian mungkin langsung saja kita lanjut ke pencobaan. Dari yang pertama kita masukin nomor ID. Dan ada username-nya. Mungkin kita coba dari staf gudangnya dulu. Kemudian kita masukkan password. Nah, ini kita coba salahkan terlebih dahulu. Misal kita masuk sebagai maintenance, kita ada divisinya. Sedangkan kita masuk username dan passwordnya itu dari gudang, maka programnya akan menunjukkan bahwa ada penolakan, Anda tidak bisa masuk ke divisi maintenance karena divisi Anda seharusnya adalah gudang. Jadi akan ada peringatan bahwa kita itu salah masuk form. Sehingga kalau yang benar itu jika kita benar memasukkannya maka akan langsung lanjut ke form berikutnya. Ada tanda juga bahwa login kita itu berhasil. Kemudian lanjut yang berikutnya ada dari staf gudang. Selanjutnya dari form staf gudang yang dimasuki oleh si staf gudang tersebut. Jadi nanti display ataupun menu utama yang keluar itu akan disesuaikan dengan aktor yang akan login. Kayak misalnya di sini ada menu utama dari staf gudang, nanti juga ada menu utama dari maintenance, ada menu utama dari staf purchasing, dan juga ada menu utama dari pimpinan. Oke, yang pertama untuk staf gudang ada form data barang masuk dan keluar. Oke, di sini ada komponen berupa kode transaksi, nomor ID, nama barang, jumlah barangnya ada berapa, dan juga jenis transaksi yang dilakukan seperti apa. Jenis transaksi yang dilakukan itu ada 2, ada masuk dan keluar. Kalau untuk kode transaksi ini sendiri akan menyesuaikan dari kode terakhir yang ada di database. Misal di kode database itu, di database itu ada kode transaksi sampai BM06, berarti untuk iterasi selanjutnya akan menyesuaikan jadi BM07 dikarenakan data terakhir ditambah 1. Oke, sebagai pembuktian saya di sini akan menginput nama barangnya. Oke, kita input. Di sini langsung kode transaksinya itu langsung disesuaikan dengan kode yang udah diinput tadi. Oke, semisal juga kita mau menginput kan di sini harusnya kita update, tetapi kita di sini kita melakukan inputan. Ini akan ada validasi berupa kode transaksi yang sudah ada. Ini merupakan tindakan pencegahan jika kita ingin melakukan penginputan di saat kode uniknya itu sama.
Oke, lalu selanjutnya, misal kita mau menambahkan juga, di sini ada fitur update yang kita kembangkan. Misal juga kita mau melakukan penghapusan, kita bisa penghapusan pada database, kita ada fitur delete di sini. Oke, lalu kita akan lanjut dengan fitur searching. Fitur searchingnya itu berdasarkan apa? Di sini fitur searchingnya berdasarkan nama barangnya. Pertama ada beton. Nanti dia akan ini. Semisal juga betonnya tersebut sudah kita hapus, dia akan menjadi semula. Oke, lalu kita lanjut ke form persediaan barang. Di form ini sama, ada nomor ID, ada kode barang, ada nama barang, ada jumlah barang, ada satuan apa, ada juga pemakaian maksimum dan rata-rata pemakaian serta lead time yang nantinya akan digunakan untuk menghitung safety stock. Oke, yang pertama di sini semisal aku mau menginput barang baru dan jumlah barang berapa. Di sini satuannya ada sak, ton, kilogram, meter kubik serta unit. Untuk angka yang di input ke pemakaian maksimum serta rata-rata pemakaian dan lead time itu merupakan asumsi yang disesuaikan dengan kondisi ataupun nama barang yang akan diinput nantinya. Berikut safety stocknya jika kita menghitungnya itu dengan tidak asumsi yang realistis. Oke, selanjutnya bisa kita input. Oke, seperti itu. Di sini juga udah ada fitur update. Jika kita mau menginput hal yang sama, sudah ada validasi juga. Jadi sudah dilengkapi dengan validasi terkait untuk mencegah kode unik yang ganda. Oke, di sini juga kita ada delete. Oke, di sini untuk nama barangnya juga, untuk searchingnya juga berdasarkan nama barang. Ya, lalu ada di sini selanjutnya ada form data permintaan. Mekanismenya sama. Jika kita mau mengupdate, kita diperlukan untuk mengeklik sebuah baris yang ada di data grid view dulu untuk memudahkannya. Untuk fitur searchingnya juga ada menggunakan nama barang. Dan juga jumlah permintaan ini kalau kita misal mau update itu kita bisa sesuaikan. Yang dimana nanti jika jumlah permintaannya akan berkurang seiringnya waktu dikarenakan ada input ataupun input dari eksternal ataupun internal, nanti bakal bisa kita update disesuaikan dengan jumlah permintaan yang ada. Oke, untuk dikarenakan untuk staf gudang itu udah semua, kita bakal balik ke form home untuk login sebagai user lain. Oke, lalu di display utama atau menu utama di form staff processing ini ada purchase order dan data supplier. Untuk purchase order, bagaimana mekanismenya, kita sama menginput satu persatu data yang ada. Data yang ada ini bisa kita mengupdate di sini ataupun kita melakukan input secara manual secara satu persatu. Oke, ini di sini saya akan melakukan contoh untuk update. Di sini juga untuk status PO-nya ada draft, awaiting, approve, pending, complete, dan bill.
Misalnya kita mengganti lead time dari 6 minggu menjadi 9 minggu. Itu kita akan mendapatkan jumlah order itu sebesar 810. Lalu kita update. Lalu selanjutnya kita akan ke fitur searching-nya. Fitur searching-nya itu ada apa aja? Ada semen kan. Ini juga berdasarkan dengan namanya untuk fitur searching-nya. Oke, misal udah kita hapus, akan balik ke bentuk semulanya lagi. Lalu di sini ada juga form reset. Lalu kita balik untuk ke form data supplier. Sebenarnya untuk form data supplier-nya ini sama mekanismenya, kita input dan mengupdate juga satu persatu. Setelah melakukan update ataupun input, kita itu bakal juga ngelakuin searching yang akan untuk mempermudah si staff purchasing tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke maintenance manager. Kita masuk ke rumus. Oke, di form maintenance manager tersebut juga ada dua form utama, yaitu ada data persediaan spare part dan data informasi inspeksi. Oke, tipikalnya sama. ID spare part tersebut akan menyesuaikan dengan yang ada di database-nya. Lalu jika kita mau mengupdate juga, kita dapat klik dulu di baris-baris di data review-nya, lalu kita update. Oke, nah ini tuh terjadi errornya tuh dikarenakan kita nggak bisa mengganti record, dikarenakan record tersebut itu dibutuhkan untuk di data login nantinya. Oke, berarti kita bisa sesuaikan dengan Oke, ini juga ada validasi tentang data di spare part ini sudah ada. Cannot add or change record. Tadi kita mulai banyak error di mana sih? Kayak banyak error loh tadi. Ntar di stop record dulu aja. Enggak, listingannya ada beberapa yang belum komplit kan? Udah mulai. Udah mulai kok. Tes. Udah nggak suaranya? Oke, kita lanjut. Ada suaranya nggak? Ada lo itu. Oke, selanjutnya kita bakal ke form maintenance. Oke, kita akan lanjut ke form data informasi inspeksi. Dia tipikalnya sama kayak form-form sebelumnya. Kayak misalnya kita mau nambah nama alat, hasil inspeksinya, itu biasanya kita
ada keterangan baik itu atau apa itu disesuaikan aja dengan hasil catatannya. Ini berarti misal bagus itu biasanya tidak ada kerusakan. Misal udah kita harus input lagi biasa. Misal kita mau melakukan ini, itu kayak gitu. Sama sertifikat itu berdasarkan dengan si nama alatnya. Kita bakal lanjut ke yang terakhir itu ketika aktornya itu pimpinan. Itu. Dua terakhir setelah saya login kan akan dijelaskan oleh saudara. Silahkan. Tes. Di sini kita udah masuk ke form dari pimpinan sendiri. Jadi di pimpinan sendiri ini kita bisa ibaratnya ngecek mulai dari data barang masuk dan keluarnya, lalu data persediaan barang, data permintaan, purchase order, data supplier, data persediaan spare part, serta data informasi inspeksinya. Dari pimpinan sendiri nanti bisa mulai ibaratnya mengecek satu-satu lah. Mungkin kita bisa mengecek satu-satu dulu, mulai dari data barang masuk dan keluarnya. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke form data masuk dan keluar. Di dalam form data masuk dan keluar ini, jadi kita bisa ibaratnya mau ngecek nih, mau apa namanya verifikasi terkait barang ataupun kode yang mana yang mau kita cek. Kita contoh ini ada di BM06 ataupun nama barangnya itu HPP. Terus nanti muncul informasi bahasanya apakah data sudah sesuai atau data Anda ingin mencetak laporan tersebut. Nah, lalu kita yes dan muncul terkait verifikasi cetak tadi yang sudah kita inginkan, ya ibaratnya pimpinan dari isi data masuk dan keluar barang tersebut. Terus kita bisa back. Nah, di back ini nanti kita bisa untuk keluar dan masuk form yang tadi yang banyak pilihannya tadi. Lalu kita contoh ambil case-nya lagi, kita ingin mengecek di purchase order. Nah, dalam purchase order ini kan ada beberapa kode barang ataupun ya nama barang yang mau kita cek untuk diverifikasi. Kita ambil contoh case-nya itu di beton, lalu kita verifikasi, kita cek, cetak laporannya, dan untuk muncul terkait pimpinan laporan dari beton tersebut. Nah, mungkin itu dari form dari pimpinan. Kurang lebih dari semuanya ini hampir sama semua ya. Coba kita dari data informasi pun juga kurang lebih sama seperti yang form-form sebelumnya. Di sini kita juga bisa cek nih hasil inspeksi dari alat-alat yang kita gunakan, nama alat-alatnya. Contoh kita mau lihat dari armada sendiri. Sini kan hasil inspeksi dari armada itu lolos ya. Mungkin kita bisa cek untuk kita verifikasi dan kita cetak laporannya, dan sama kayak form-form sebelumnya itu muncul terkait pimpinannya ataupun laporan dari verifikasi tersebut. Nah, itu tadi terkait
form dari isi dari pimpinannya kurang lebih ya intinya di situ di pimpinan kita mengawasi ataupun mengecek terkait keseluruhan kinerja dari mulai dari form tadi, data barang masuk keluar dan yang lain. Itu terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan. Cukup. Kalau ada klarifikasi ya kami nggak harap aja kurang. Terus juga tadi ada sedikit miskonsep yang dikarenakan konsep kita si nomor ID ini langsung ditransfer sesuai yang ada di masing-masing form. Nah itu tadi ada yang tabrakan dengan konsep orientasi. Ya, dan juga nanti akan kami revisi. Oke, baik, terima kasih sudah. Terima kasih untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.